Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hai jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dan seluruh nikmat yang dilimpahkan kepada kita sampai akhirnya kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, bulan yang luar biasa, yang terlihat sekali dan terasa juga ketika kita bangun di pagi hari, di waktu subuh, ya. Bahkan sebelumnya kita sudah bangun mempersiapkan tuh waktu sahurnya. Lalu kita selesai itu, kita langsung pergi menuju sholat Jumat, sholat subuh berjamaah. Apa yang kita lihat? Ramainya manusia ketika kita datang sholat subuh. Yang biasanya itu cuma ya 2-3 shaf lah. Luar biasanya, tahun ke tahun menakjubkan sekali. Penuh masjid itu, penuh, Pak Bu. Ini yang menjadikan terasa sekali ya keberkahan dari bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan ini ya kita pindah dari materi yang sebenarnya adalah adab-adab Islam. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting yang mungkin ini bisa atau berada pada momen yang pas di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, di mana kita gunakan waktu Ramadan untuk introspeksi diri, bercermin kepada diri kita sendiri. Terhadap apa? Terhadap hubungan kita dengannya, hubungan kita dengan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita persiapkan kembali, ya. Di momen yang kita gunakan untuk kembali ya ke jalan yang lurus dari segala sisi agamanya. Terutama yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Maka mari kita gunakan momen Ramadan ini untuk merajut kembali hubungan dengan Dia Sang Pencipta. Ada perkataan dari orang yang tidak dikenal, tanpa tahu makna, baik sebentar. Tanpa tahu makna, sebuah hubungan jadi tidak tenang. Tanpa tahu makna, sebuah hubungan jadi tidak tenang. Enggak tahu arti dari hubungan yang kita jalani. Enggak tahu arah dan tujuan dari hubungan ini yang kita jalankan selama 11 bulan sampai ketemu di Ramadan berikutnya. Enggak tahu apa sih arti dari hubungan kita dengan Allah, maka apa? Enggak ada ketenangan. Tanpa ketenangan, hubungan jadi renggang. Betul nggak Pak Bu? Betul, saya gitu ya. Coba kalau kita perhatikan hubungan dengan manusia saja.
sama teman kita. Mungkin kita sempat berkenalan dengan seorang, kemudian kita berteman baik, Masya Allah, CS-an gitu kan. Suatu waktu harus terpisah nih dengan jarak dan waktu. Yang tadinya sudah ada sama-sama nyaman, sama-sama wah chemistry-nya luar biasa nih. Saya ketemu nih dengan teman yang semakna, sehati. Arah dan tujuan pembicaraan itu klop. Ya, terajut hubungan itu dengan baik. Ketika sudah terpisah jarak dan waktu, apa yang terjadi kalau tidak dirajut, tidak ada kontak, lama-lama hubungan itu pun akan renggang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terpisah, ketemu lagi 5 tahun berikutnya, 10 tahun lagi. Apa yang kita rasakan sama orang tersebut yang dulunya kita sangat kenal, sangat nyaman, ketika ketemu lagi seperti orang baru, seperti orang baru kenal. Kenapa? Karena renggangnya hubungan. Karena nggak tahu hubungan jarak jauh itu bisa selamat sampai kapan. Maka tanpa ketenangan hubungan jadi renggang. Hubungan itu merupakan ibadah yang dinamakan salat. Saya gimana nih? Saya nggak paham nih. Salah satu kita berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah kapan, Pak? Ketika kita beribadah. Dan ibadah yang paling mulia yang langsung kita rasakan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala salat. Maka yang kita maksud ingin merajut kembali hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa taala adalah salat kita. Salat ini kita perhatikan kembali. Apa yang membuat ibadah salat kita tidak dirajut, menjadi renggang. Ketika salat itu sudah tidak ada maknanya, nggak ada lagi itu namanya arah dan tujuan, hanya ikut-ikut aja. Karena tetangga keluar untuk sholat, saya nggak enak kalau nggak ikutan juga, nanti disangka A, B, C, D. Ya udah saya ikut aja. Akhirnya jadi renggang itu hubungan hamba dengan Allah Taala. Sholat asal sholat. Maka perlu kita kondisikan sholat kita supaya muncul ketenangan. Karena ketenangan tidak terwujud melainkan dengan khusyuk. Ini perlu diperhatikan. Ketenangan tidak akan terwujud melainkan dengan khusyuk. Butuh kita terhadap khusyuk di dalam sholat kita. Lalu pertanyaan berikutnya kira-kira apa? Kalau ketenangan itu terwujud dengan khusyuk, berarti pertanyaan berikutnya bagaimana, Bapak? Pertanyaan yang seharusnya muncul adalah bagaimana khusyuk itu bisa diwujudkan?
Kalau kita pengen ketenangan itu sehingga khusyuk muncul, lahir dalam sholat kita, maka bagaimana mewujudkan khusyuk itu supaya sholat kita tenang nih? Nah, maka khusyuk hanya terwujud melalui pemahaman terhadap makna setiap bacaan. Sekali lagi, khusyuk hanya terwujud melalui pemahaman terhadap makna setiap bacaan. Jadi, apa yang dimaksud bacaan di sini? Bacaan setiap gerakan sholat. Paham terhadap makna apa yang kita baca di setiap gerakan sholat. Dengan memahami itu, maka insya Allah terwujudlah khusyuk dalam sholat kita. Jadi ada alurnya. Ada alurnya. Ya. Bagaimana sholat itu muncul kekhusyuan ketika seorang sedang berada dalam ibadah sholat. Maka mulailah dari memahami bacaan setiap gerakan sholat. Dengan itu muncullah ketenangan, fokus konsentrasi ke dalam setiap gerakan sholat kita. Tersibukkan kita sudah dengan ibadah sholat ini, muncullah ketenangan. Dan setelah itu khusyuk pun akan terwujudkan. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira apa Pak Bu? Saya nanya terus ya, tapi nggak apa ya. Kira-kira pertanyaan selanjutnya apa nih Pak? Dari sudah kita mengetahui alurnya tadi, kira-kira apa pertanyaan berikutnya Pak Bu? Gimana? Ada yang bisa bantu saya? Nanti setelah itu baru kita geser. Jadi alur tadi sudah kebaca ya. Memahami bacaan salat, gerakan dalam setiap salatnya, maka akan terwujud khusyuk. Tenang, salatnya jadi tenang, jadi fokus, konsentrasi. Ya, akhirnya hubungan atau kita sebut ibadah salat itu menjadi bermakna. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi erat kembali. Maka pertanyaan yang berikutnya kira-kira apa, Bu? Pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu kita pengen tahu apa sih khusyuk itu? Kan gitu. Kalau gitu, oke tadi bilang tentang khusyuk ini, khusyuk itu. Khusyuk ini apa? Apa, Pak Bu? Fokus, wah, konsentrasi. Itu adalah hasil dari khusyuk. Atau cara bagaimana seorang itu bisa memunculkan khusyuk. Ya. Ketika sudah dia memahami makna bacaan, konsentrasi, membuat dia fokus konsentrasi dalam ibadah sholat, muncul ketenangan, khusyuk akan terwujudkan. Tapi khusyuk itu sendiri apa ini? Ya, gimana? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Masya Allah. Kau beribadah seakan-akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah.
Masya Allah. Ini bentuk ihsan ya, salah satu ihsan dalam beribadah, kesempurnaan dalam ibadah. Tapi kita mulai geser sedikit mengenai titik temu makna khusyuk ini. Baik. Mari kita simak salah satu pengertian dari khusyuk. Nah, khusyuk jadi dikatakan adalah hudurul qalbi 'inda talabbusihi bi ta'atillah. Khusyuk adalah menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khusyuk adalah menghadirkan hati ketika seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menghadirkan hati ketika seorang melakukan taatan kepada Allah. Ini dia. Ini perlu direnungkan. Maka kalau khusyuk seperti itu, ya, maka khusyuk di dalam sholat itu berarti menghadirkan hati ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Ya, saya jadi tergiurkan dengan itu tuh SS itu tuh. Jadi khusyuk dalam sholat menghadirkan hati ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Ketika baca Al-Quran, orang khusyuk di dalam membaca Al-Quran, maka menghadirkan hatinya ketika dia sedang membaca Al-Quran. Makanya ada orang baca Al-Quran, saking khusyuknya itu fokus dia. Diam di tempat ya 30 menit, sejam baca Al-Quran itu gak kerasa. Bahkan gak mempedulikan yang lainnya. Kenapa? Karena dia fokus membaca Al-Quran. Fokus dengan bacaannya, benar gak panjang pendeknya, benar gak hukum tajwidnya, benar gak makharijul hurufnya, bagaimana bunyi huruf qaf, bagaimana bunyi huruf kha, sudah benar atau belum? Belum lagi membacanya, belum lagi mengerti artinya. Makanya sekarang alhamdulillah ada Al-Quran terjemah yang di bawahnya ada terjemahannya langsung. Bisa langsung lihat fokus apa yang saya baca ya. Oh iya, saya baca ini artinya. Udah tuh, tenang pikirannya. Karena tersibukkan dengan ibadah membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Tapi kalau orang gak khusyuk gimana? Ya sudah, baru baca 5 menit dah baru baca ya. Alif Lam Mim. Kok ngantuk ya? Waduh, kayaknya mesti tidur dulu lah. Ya udah, tiap kali mau baca gitu tidur terus. Ya udah, akhirnya nggak baca-baca gitu. Makanya pas sholat, apalagi pas sholat tarawih kan, imamnya baca panjang dikit udah. Apalagi baru buka puasanya makannya banyak ya, udah ngantuk. Nah, ini dia. Nabi SAW juga berusaha untuk mendapatkan khusyuk. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau benar-benar memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi beliau ketika sedang sholat. Iya,
Apakah seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Enggak percaya? Ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat memakai khamisah, pakaian yang bercorak gitu, pakai khamisah. Jadi pakaian yang memang ada corak-coraknya. Lalu ketika sholat beliau memakai ini ya, pakaian ini. Lalu beliau melihat kepada corak itu. Lagi sholat. Setelah selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Menukar pakaian khamisah ini. Tolong ditukar ini dengan pakaian yang polos aja. Dengan alasan apa? Karena pakaian khamisah tadi mengganggu sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa cepat tanggapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hal-hal yang mengganggu konsentrasi fokus beliau saat sedang sholat. Oh, berbeda dong dengan kita, beda dengan kita. Kalau kita masa bodoh. Kenapa? Kita ngelihat ya apa namanya? Motif-motif di masjid ya. Atau pakaian atau lain sebagainya. Kita nggak merasa terganggu. Kenapa? Karena mungkin jawabannya adalah karena kita belum mencari khusyuk itu. Jadi kita nggak cepat tanggap dalam masalah-masalah. Dan coba kita perhatikan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu putranya dan juga ayahnya. Beliau pernah mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqala minha." Pahala yang kamu dapatkan dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Sekali lagi, pahala yang kamu dapatkan dari salatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Konsentrasi berarti benar-benar memikirkan gerakan sholat, memikirkan bacaan di setiap gerakan sholatnya. Maka seberapa besar kita fokus dalam sholat kita, memikirkan gerakan sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dan memikirkan bacaan, makna dari bacaan di setiap gerakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar itu pula. Selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan hal tadi. Beliau pernah bersabda, "Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Tus'uha, thumunuha, subuha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang yang mengerjakan salat, namun pahala salat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari salatnya. Ada yang 1/9 dari salatnya. Ada yang 1/8, 1/7 dia dapat pahalanya. Ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, 1/3, dan bahkan setengah dari salatnya. Hal yang pertama kali kita dapatkan dari hadis tadi adalah sebenarnya setiap orang akan mendapatkan porsi pahala sholat berbeda-beda. Kita sholat bisa sama di saf terdepan,
tapi bisa jadi pahala yang didapat oleh saudara kita di sebelah kanan dan kiri kita. Kecuali kalau tembok ya, kalau tembok di kanan kita. Itu adalah sesuai dengan, bisa jadi berbeda. Sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam ibadah sholat itu. Ternyata saudara kita lebih besar pahalanya. Kita bisa jadi lebih kecil. Ya. Pakaian kita boleh bagus, tapi bisa jadi pahala yang didapat dari sholat kita kecil. Seperdelapan. Pernah ngebayangin itu, Pak? Ya masih mending seperdelapan ya. Kalau enggak sama sekali itu kok bisa enggak sama sekali? Ya bisa aja. Dia benar-benar sudah hilang kendali dalam salatnya. Udah enggak sadar lagi. Pikiran kemana-mana, melayang, berkeliaran ke sana sini. Bicara sama hatinya. Ya. Dan lain sebagainya. Perkara-perkara lain sebagainya. Terutama niat. Terutama niat itu. Bisa jadi sangat pembeda besar. Maka hadis itu tadi yang kita bacakan bisa menunjukkan juga bahwasanya perbedaan pahala yang didapat dari sholat seseorang itu berdasarkan khusyuk, tingkat khusyuk seseorang. Ada nggak khusyuknya? Seberapa besar kadar khusyuknya dalam sholatnya menjadi pembeda porsi pahala yang didapat. Ya. Bisa juga Pak ulama juga menyebutkan dengan gerakan-gerakan sunnah. Apakah cukup dengan rukun dan wajib dalam sholat saja, ataukah sunnah-sunnah sholat juga dikerjakan? Ya. Bagaimana dia mengendalikan kondisi ketika dia diberikan waswas oleh syaitan, diganggu syaitan. Ya, diingatkan untuk lagi sholat, wah khusyuk. Tapi ingat, tadi itu kayaknya uang saya yang terselip itu 100.000 kayaknya di ini deh. Kok jadi ingat ya lagi sholat ya? Masya Allah ini sholat luar biasa. Akhirnya happy. Lupa, udah pada sujud, dia masih berdiri. Atau ada yang pernah terjadian, dia sujud. Satu orang, makmum, sujud. Padahal imamnya ruku. Jamaahnya yang lainnya ruku. Rukunya belum baru dikerjakan, dia udah langsung loncat sujud gitu. Kenapa? Karena terkena gangguan. Pikiran berkeliaran kemana-mana. Khusyuk pun akhirnya menjadi pergi dari dirinya. Ya. Maka kalau kita bicara tentang khusyuk, ini sampai jam berapa ya, Pak? Kita berhenti di jam berapa? Berhenti di jam berapa? Gimana? 45? Baik. Kalau begitu, berikutnya adalah khusyuk dalam sholat. Merupakan hal yang wajib? Tanda tanya. Tanda tanya. Maka kalau kita membahas tentang hukum khusyuk, Bapak Ibu sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dan simak baik-baik ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Dan ayat ini sudah cukup bagi kita menunjukkan bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Sudah cukup bagi kita. Maka selanjutnya kalau kita bahas berkaitan dengan hukumnya, wajibkah atau bagaimana? Maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukumnya tidak wajib.
dan sebatas anjuran. Hal ini disebabkan karena orang yang sholat, Bapak Ibu sekalian, sambil memikirkan perkara-perkara dunia, maka sholatnya sah. Ya, selama, ini garis bawahi selama dia masih sadar mengetahui urutan gerakan sholat dan bacaan pada setiap gerakannya. Ya, jadi ada itu tuh yang mulai garis bawah itu, selama masih sadar mengetahui urutan gerakan sholat dan bacaannya, maka sholatnya tetap dikatakan sah. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau berhenti di situ, karena ada pendapat ulama lain juga yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Berarti kalau nggak ada khusyuk batal sholatnya. Atau bahkan mengatakan syarat sahnya sholat untuk sebagian gerakan sholat. Syarat sah, tapi untuk sebagian gerakan sholat, bukan untuk keseluruhannya. Sampai seperti itu ulama. Ini ulama, ini bukan saya, ini ulama. Mereka berpendapat demikian. Lalu ada kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Lalu tiba-tiba setelah selesai sholat, Nabi SAW langsung segera pergi meninggalkan tempat sholat, menuju ke rumah beliau, lalu kembali lagi. Setelah kembali ke masjid, barulah disampaikan, Nabi SAW menyampaikan ini. Kenapa beliau tergesa-gesa seperti itu, pulang dan balik lagi ke masjid. Ternyata, Pak Ibu sekalian, adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah, ternyata Nabi SAW pulang itu karena memikirkan ada tumpukan emas di rumah beliau. Jadi pikiran tuh buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung pulang, pengen ini segera dibagikan, bukan dibeli, bukan dipakai gitu ya. Belanjain ini, belanja itu yuk, di belanja. Enggak, bagikan, disedekahkan. Kita punya uang di tabungan ya, 1 M gitu. Buat kita. Sedekahnya mah ya 1.000-2.000. Itu Nabi SAW. Ya. Tapi tentunya Nabi SAW memikirkan itu sejak dalam beliau masih sholat. Apakah sholatnya batal? Tidak. Kalau sholatnya batal, Nabi SAW sudah kembali lagi lalu memerintahkan untuk atau menyampaikan kalau sholat beliau batal. Tapi beliau tidak menyampaikan itu, menunjukkan bahwasanya hal itu tidak membatalkan sholat. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan dari sejumlah pendapat ulama yang ada tentang khusyuk ini adalah harus ada khusyuk di dalam sholat. Tentu yang terbaik adalah keseluruhan gerakan sholat kita ada khusyuk di situ. Sehingga kalau ada orang yang sholat terus nggak ada khusyuk sama sekali, zero. Kalau orang di sekolah bilangnya zero bullying kan. Kalau dia bilang zero khusyuk. Nah, zero khusyuk, 0. Maka ya Allah alam, bisa jadi sholatnya batal. Bisa jadi sholatnya batal. Sebagaimana pernah bisa dipahami juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau mengatakan la yusalla bi hadrati at-ta'ami wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas, yaitu yang dimaksud adalah BAK atau BAB. Ada urusan. Ya. Nah, inilah yang bisa kita pahami dari hadis tersebut, bahwasanya kenapa sampai demikian? Jangan sholat dulu kalau memang pengen makan nih, nanti nih makan nih. Pengen kebelet nih. Saking kebeletnya, jangan sholat, tunaikan dulu, makan dulu. Kalau sudah nggak tahan, kebelet, udah kamar mandi dulu, jangan sholat. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada ketenangan dalam sholat.
akhirnya nggak ada khusyuk di dalam sholat itu dan bisa jadi menimbulkan sesuatu yang kita sebut dengan batal sholatnya. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah a'lam bishawab. Tanya jawab. Baik.